Ya, kita akan masuk dalam doa. Kita persiapkan. Kami bersyukur jika hari ini kami kembali masuk dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Dan khususnya masuk dalam ruang Maha Kudus, menerima firman yang kekal. Karena tabut perjanjian ada firman yang kekal, ada roti mana dan tongkat Harun. Dan itulah puncak dari ibadah bangsa Israel dan puncak dari ibadah kami secara lambang. Dan sudah diubahkan oleh Tuhan di dalam hati kami sebagai baitnya yang kudus. Kami bersyukur Bapa, kami mohon pertolongan dan juga hati yang sungguh-sungguh bisa bukan hanya mendengar tetapi bisa mengamini, menikmati dan menjalani dalam seluruh hidup kami. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami akan jaminan hidup kami di masa mendatang. Di dunia yang fana, yang bahkan nanti, di dunia yang kekal, Engkau sudah menjanjikan bahwa segala sesuatu sudah Tuhan atur. Sudah Tuhan berikan satu penyelesaian, satu penggenapan. Dan di dalam Engkaulah seluruh hidup manusia di dalam Alfa dan Omega namamu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hati kami dan bimbinglah kami supaya kami mengenal firman dengan sungguh-sungguh dengan benar dan serius dan dengan hati yang tegak di hadapan Tuhan dan tidak tergoncangkan oleh hal-hal yang bersifat menyesatkan kami atau membawa kami menyeleweng dari jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Wahyu ya, pasal pertama dulu. Wahyu pasal pertama, yang ayat paling bawah ya, ayat 17. Ini minggu kemarin sudah bahas. Saya ingin mengulang sedikit dan kemudian kita masuk pasal yang kedua. Wahyu pasal pertama ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Nah ini yang pertama kita bahas. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus jelaskan sendiri dia itu siapa. Dan yang kedua, yang hidup. Yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Terus dikatakan di sini, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya dia hidup dan mati lagi, tapi dia hidup dan hidup terus dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut itu berkaitan dengan murka Allah dan kerajaan maut berkaitan dengan penghakiman dan semua ditaklukkan dan dikontrol di bawah kuasa karya Yesus di kayu salib. Dan itu diambil ya. 19, karena itu tuliskanlah kepada jemaat nanti ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang sedang dilihat, yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dan semua dalam masa yang sekarang, masa lalu, dan masa mendatang. 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Ya, ini jelas. Jadi malaikat di sini adalah bintang yang dipegang Tuhan Yesus adalah malaikat. Nah, surah angka 7 bukan 7 malaikat dalam arti jumlah, tapi menyatakan kelengkapan malaikat menyertai gereja Tuhan. Jadi bukan ada malaikat satu di Pergamus, ada malaikat satu di Tiatira, ada malaikat satu di Sardis, bukan. Tapi malaikat 7 malaikat artinya bahwa ada penyertaan dari para malaikat itu dan gereja-gereja itu disertai dengan sempurna oleh malaikat. Jadi bukan jumlahnya satu. Angka 7 menunjukkan bukan angka pecahan 1 sampai 7, tapi angka kelengkapan. Jadi kita harus sadar bahwa gereja disertai oleh malaikatnya. Saudara datang ke sini, saudara pulang, saudara tidak pernah sadar, malaikat menyertai engkau. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus. Bagaimana cara malaikat menyertai kita? Malaikat melindungi kita semua. Dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, saudara, itu semua adalah
ada kegelapan dan hal-hal yang tidak berkenan yang masuk di dalam hidup kita, dan malaikat itu diminta dan diberikan oleh Tuhan untuk menjaga kita. Ya, walaupun tidak terlihat, ya kita akan banyak belajar ini. Di sini dikatakan rahasia ketujuh bintang, yaitu malaikat tadi yang menjagai. Jadi bukan 7 malaikat satu persatu pecahan angka 7, satu personil bukan ya, tapi ini satu kesatuan. 7 adalah malaikat yang sempurna, itu menyertai manusia. Dan kaki Dian kita sudah tahu adalah gereja. Nah, di dalam nanti jemaat Efesus ada kaki Dian itu akan diambil. Jadi gereja sejati itu identitasnya adalah kaki Dian. Kalau gereja gedung, gereja orang-orang datang itu, dan banyak orang matang, ini gereja yang baik, gereja yang bagus, gereja yang khotbahnya bagus, gereja yang nyanyinya bagus, ibadahnya bagus. Saudara, belum tentu. Itu bukan kaki Dian. Kalau kaki Diannya itu diambil oleh Tuhan, artinya gereja Tuhan diambil, saudara, itu bukan gereja lagi. Itu adalah tempat perkumpulan manusia, bukan gereja. Jadi gereja itu adalah kaki Dian yang diambil oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan mengambil Lot sekeluarga. Tuhan melindungi orang-orang percaya. Dan Tuhan memberikan pemeliharaannya. Jadi gereja-gereja kaki Dian itu yang ada di Efesus dan semuanya, yang dilindungi oleh Tuhan karena pengajaran salah, karena begitu banyak kerusakan-kerusakan. Kaki Dian ini diambil oleh Tuhan, dilindungi, dan kemudian disendirikan oleh Tuhan. Saudara, barusan ini saya mendengarkan satu penemuan survei yang sangat mengejutkan. Ya, Malen Ristrobel, kemudian sampai John Piper dan beberapa pertemuan-pertemuan conference gereja-gereja yang berpusat pada Kristus itu, Gospel Coalition, dan juga yang dipimpin oleh Timothy Keller yang di New York itu. Mereka mengadakan pertemuan dan mereka memaparkan kondisi generasi XYZ. Jadi generasi kita seperti anak saya, ini anaknya Pak Musa, Pak Paulus, dan Pak Mosir ya. Itu Gen Z. Gen Z itu artinya apa? Bahwa anak-anak ini sudah berbeda, punya pandangan hidup dan seluruh karya, keinginan, preferensi itu berbeda sekali dengan kita. Dan selalu gereja itu orang tua itu selalu nggak siap. Nggak siap apa? Nggak siap membekali anak-anak yang masuk dalam situasi kondisi zaman yang baru. Karena kita nggak pernah tahu zaman baru itu apa. Dan satu-satunya yang bisa mempersiapkan itu adalah, saudara, firman yang kekal. Nggak ada yang lain. Pengenalan kita akan Kristuslah yang menjadi kekuatan anak-anak kita. Kalau itu tidak ada, dan tidak pernah diajarkan, dan apalagi orang-orang itu tidak pernah masuk di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya, keluarga, saudara, itu diteliti. Ini di Amerika ya, Amerika, Eropa, termasuk Korea Selatan dan gereja-gereja yang sangat modern, yang sangat baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Gen Z itu yang ada tetap di gereja. Dari persentase 100, itu tinggal cuma 7%. Mengerikan. Dan Gen Y-nya, yang kakaknya, kan saya punya anak Jessica itu kan, nah itu kakaknya, yang tahun 90-80 lahir, ini kan tahun 2000, 20 tahun. 80 sampai 90 itu. Nah 2000 sampai ke atas itu Gen Z. Nah Gen Y-nya ini, saudara, itu sudah nggak bisa lagi memimpin Gen Z-nya. Jadi setiap generasi itu, generasi ini nggak bisa memimpin ini, generasi nggak bisa memimpin ini. Dan generasi X itu, yang kita mungkin tahun-tahun sekitar kan itu tahun 80, 90, 80 gitu ya. Nah kita yang di belakang, yang Gen X, yang baby boomers, yang tahun sekitar 60, 70 lahir, saudara, itu dengan Gen Z, nggak ada kaitannya. Apa yang dipikirkan Gen Z dengan kita pikirkan jauh beda, nggak nyambung. Kita ngomong-ngomong nggak akan nyambung, saudara. Kecuali saudara menyambungkan diri.
Saudara mau ingin tahu anak apa yang dibicarakan, saudara mau dengarkan dia, mau tahu bagaimana, baru tahu kalau saudara berbicara arah A, anakmu arah B, sampai kapanpun, sampai dunia ini tutup, saudara nggak ketemu. Saudara tahu sekarang, di setiap persimpangan dan di dalam setiap keramaian, disediakan satu ruangan. Ruangan apa itu? Di Eropa, di Amerika sekarang. Ruangan orang stres. Di toko-toko, di mall-mall. Saudara, kita ini menghadapi satu zaman yang mengerikan. Kita ini manusia yang nggak tahu bagaimana sebenarnya menghadapi ini semua. Saya barusan dapat kabar dari baru duduk tadi itu baru dapat kabar. Bank di China akan ambruk semua. Ini Amerika udah ambruk. Bank di China masih menutup diri dan mengakal-ngakali, oh nggak apa-apa, begini, perumahannya hancur semuanya. Oh ya kita, memang China kuat. Dalam bidang pemerintah yang punya kekuatan. Amerika nggak punya itu. Jadi China masih bisa menahan itu. Sampai kapan dia bisa menahan kejahatan-kejahatan di dalam bank itu? Indonesia sudah mulai terbuka. Ya. DPR kemarin udah rame dengan Mahfud MD dan semuanya. Tentang apa? Keuangan. Betapa bobroknya. Saudara bayangkan, ini zaman mau kemana ini sebenarnya? Wah, China menjadi negara superpower. Wah, akan menggantikan Amerika. Kata siapa? Katamu. Swiss yang terlindungi hampir 60 tahun. Sekarang goyah. Dan China sekarang nasabahnya nggak bisa ambil duit. Ini hari ini, mulai hari ini. Dibekukan semua. Mengerikan sekali. Ya. Kalau kita punya duit di bank, terus dibekukan, sudah nggak bisa ambil, nggak bisa apa-apain. Artinya uangmu hilang. Relain aja. Setelah yang terjadi yang ada di depan kita ini, kita nggak bisa memprediksi apapun. Tapi yang kita tahu pasti adalah Allah bersama dengan kita. Wah, Bapak yang ngomongnya nggak nyantol ini. Ya memang, iman kita nggak nyantol dengan ada di dunia. Tetapi Allah bisa memelihara dan orang-orang seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadrak, Mesat, Abednego, itu Tuhan sediakan, kita nggak tahu. So. Penemu COVID, anak masih berusia cuma berapa 20 tahun lebih. Anak lulusan BPK. Penabur. Katerina Ju. Dan yang dihormati orang Amerika, dihormati waktu ada acara ini penemunya AstraZeneca, dia berdiri. Satu bagian kecil penelitian saja. Tapi yang paling berjasa itu Katerina Ju. Anak yang jauh ini udah umur 50 tahun, dia umur sekitar nggak sampai 30 tahun. 20 tahun lebih. Bagaimana bisa orang-orang seperti ini akhirnya membutuhkan orang-orang yang berada di negara yang seperti negara kita ini, Indonesia. Dan Tuhan pakai Katerina Jo, muncul orang yang percaya, beriman pada Tuhan, dan membantu dunia, dan bisa mengembangkan 1 miliar vaksin dalam waktu cuma 1 bulan. Dan itu nggak main-main. AstraZeneca. Nah, saudara, saya harapkan kita belajar ini. Belajar apa? Melihat kondisi dunia dan apa yang dikatakan oleh Efesus dan kondisi jemaat yang di Efesus itu persis sama dengan kondisi kita sekarang. Kota ini kota yang sangat luar biasa. Jemaat-jemaat yang sangat luar biasa, pinter-pinter, punya apa itu teknologi yang luar biasa. Amphitheater-nya, saudara kalau sudah lihat amphitheater-nya, ini zaman sebelum Tuhan Yesus ini ya. Mereka bisa buat velodrome yang besarnya seperti ini bisa nampung hampir 200.000 orang. Ini zaman kapan? Ribuan tahun. Dan kota Efesus dengan kota Italia masih bagus Efesus. Coba lihat
yang atasnya. Ini, ini direkonstruksi dengan artificial intelligence. Yang dulunya puing-puing. Dulunya puing-puing. Bawahnya itu, Pak. Dua. Nah, ini puing-puingnya. Dan kemudian diperkirakan jadinya gini loh. Kira-kira gitu ya. Dan mungkin jauh lebih bagus yang aslinya. Jadinya apa yang tadi itu? Jadinya megah, bagus, rapi. Ini sepanjang gang-gang jalan-jalan yang ada di Efesus, Sobat dia. Nah, ini rapi, bersih, coba lihat. Jepang, Korea bersih, wah ini bersih Indonesia kotor gitu kan, banyak orang ngomong gitu. Saudara, sebelum mereka ada semua bersih. Ini kota yang disebut oleh Tuhan pertama kali, gereja pertama kali di kota ini. Dan di mana di situ ada Yohanes, ada Paulus, dan Petrus pernah ada di sana, dan ada Timotius, ada semua orang-orang hebat, soko guru gereja itu mendirikan dan ngajar di gereja Efesus ini. Kalau kita ngomong sekarang Jakarta lah, tempatnya profesor-profesor hamba Tuhan yang terkenal di sana, baik yang gereja karismatik, reform, ada di sana semua. Tapi bejatnya, jemaatnya, bejatnya sana. Nggak ada kasihnya. Nggak ada kaitannya. Coba kita baca ya. Wahyu pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2. Kepala jemaat di Efesus. Saudara, bagaimana Tuhan mengenal kita dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah ini saudara, ini malaikat ini yang tadi ya, 7 malaikat. Dan sekarang malaikat khusus untuk jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu, ke-7 malaikat itu, yang mengontrol malaikat, yang mengendalikan malaikat, dan semua itu yang memerintah malaikat tangan Kristus. Tangan kanannya, dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Jadi 7 bintang, 7 malaikat, dan 7 gembala yang memerintah. Orang-orang yang memimpin gereja itu dipegang oleh Tuhan, dan malaikat-malaikat, gembala-gembala itu, serta dia berjalan di antara kaki dian emas. Nah, saudara foto kira-kira bentuknya seperti ini. Yang di atas, coba. Yang gambar Kristus. Nah ini kira-kira nggak akan sama, beda. Jadi Kristus sebagai orang yang tua lambangnya, orang yang berhikmat, orang yang penuh dengan kebijaksanaan, yang orang tua kan, yang jenggotan, yang panjang gitu kan, itu gambarannya. Ini bukan sesungguhnya, ini gambaran. Nah kemudian 7 kaki dia di tengah-tengah, dan dia bukan berdiam, dia berjalan berkeliling aktif. Aktif. Mengawasi gereja, dia aktif. Melihat kaki dian, hidupnya jemaat yang sungguh-sungguh dipilih oleh dia, bukan yang lain. Bukan jemaat yang bukan kaki dian, nggak lihat dia. Yang kaki dian dia pelihara. Di sini kita lihat ini. Dan ini pemandangan antara Yohanes ada di bumi dan dia melihat apa yang terjadi dengan suasana surgawi yang tidak terkena batas waktu seperti kita. Dan ini kekekalan. Betul ya? Itu kekekalan. Alamnya beda. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke respon itu. Oke. Kita lihat saudara, ayat yang kedua. Aku tahu. Aku tahu. Nah, ini istilah tahu itu ada 2 dalam bahasa Yunani. Nanti saya jelaskan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, sekali lagi, diulang lagi. Berarti ini betul-betul tahu. Taunya tahu. Betul-betul tahu. Bukan cuma tahu secara pengertian, hal-hal yang bersifat yang dilihat secara kasat mata. Bukan, Bro. Ini betul-betul tahu di dalam hubungan secara pribadi. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi gereja ini, gereja yang punya kekuatan luar biasa, punya ahli-ahli teologi yang hebat sekali, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang pinter, yang sungguh-sungguh jempol, bukan 1, 2. Sampai bisa mendeteksi rasul yang palsu mereka tahu.
Ajaran yang palsu mereka tahu. Kalau saya lambangkan gereja yang teologinya kuat, ya reform. Ada lain-lain. Anggap ini gereja reform. Puritan, seperti kita. Yang mempunyai tanggung jawab besar dalam teologi. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya baca ini. Dikatakan bahwa ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebenarnya ini kita harus tahu tentang pekerjaan, bukan hasil buah Roh Kudus. Soalnya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan ayat 22 dibedakan. Kita nggak baca itu ya. Ini cuma didengar aja. Jadi pekerjaan dikatakan bahwa ergon atau ergo itu ya. Bahwa pekerjaan di dalam daging. Nah, ini pekerjaan. Tapi yang roh adalah buah alamiah, natural. Jadi kalau kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu itu adalah pekerjaan organisasi dan semuanya. Termasuk kita di sini. Kita datang, kita berkumpul, saya berkhotbah. Ini adalah pekerjaan yang dilihat oleh kita sebagai sesuatu pelayanan. Tuhan tahu semua. Tapi jika tidak ada cantolnya, kaitannya dengan yang rohani, saudara akan mengalami satu kasih yang akan dingin. Kasih yang akan hilang. Kalau saya mau merinci, mulai dari kemampuan mereka mengajarkan, memelihara gereja, mengorganisasi gereja, dan mengembangkan gereja, begitu luar biasa, membangun gereja cabang-cabang yang baik dan luar biasa, itu mirip dengan gereja sekarang semua. Mirip sekali. Mereka begitu yakin, mereka begitu percaya, dan mereka mengerjakan. Dan mereka tidak mengenal lelah. Wow, KKR, ke kota-kota, terus aja seperti itu. Dan saya juga heran, kenapa gereja yang dibahas Tuhan Yesus adalah gereja yang seperti ini pertama kali. Gereja yang paling mengagumkan. Saudara, saya kalau baca Alkitab itu kadang-kadang memeriksa diri sendiri gitu ya. Apakah gereja kita itu gereja yang benar? Apakah kita merasa gereja yang sudah benar gitu? Atau kita merasa benar? Merasa lebih benar dari gereja lain? Saudara, itu bukan ukuran kita. Ukuran kita adalah apakah kaki dia ada bersama dengan kita. Dan ini dikatakan di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Demikian. Ya. 4. Namun, saudara, semua itu sesuatu yang sia-sia. Tidak kenal lelah, berjuang terus-menerus, rajin, dan banyak hal yang kita lakukan secara rohani di dalam organisasi gereja, dalam pelayanan. Seolah-olah, waduh, kamu itu rajin luar biasa. Aduh, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, namun Tuhan katakan apa? Namun, itu artinya apa? Terbalik semua. Saudara, saya tidak menciutkan kita rajin melayani Tuhan. Saya nggak nyiutkan ya. Saya pun berjuang mati-matian untuk apa? Setia akan panggilan visi yang Tuhan berikan, penginjilan, misi, dan pengembalaan, pengajaran. Saya harus setia. Tapi di dalam kesetiaan itu kita harus sadar betul. Kita ini sedang membangun relasi dengan Tuhan. Relasi apa? Relasi bos dan karyawan, relasi antara orang yang ngerti dan orang nggak ngerti, orang yang punya uang dan yang tidak punya uang, relasi antara saya orang tua, kamu anak saya orang tua, kamu anak saya nggak tahu apa-apa, atau relasi pembantu dan majikan. Saudara, ini kita harus tahu ini, relasinya apa. Dikatakan oleh Tuhan dengan demikian, namun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, yang semula. The first love. Saudara, menurut Alkitab, the first love is the ending love. The ending love is the eternal love. Harusnya gitu. Tapi jemaat ini menerima seperti buka Sprite. Tahu Sprite?
Gelap. Wah, hilang habis itu. Kan Sprite itu karbonnya hilang kan kalau dibiarin. Lama-lama hilang, guys. Saudara, saya ingat diri saya sendiri. Waktu saya percaya pertama kali, kita ingat orang-orang, kita ingat diri kita semua. Waktu kita percaya pada Tuhan, wah giatnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Begitu lewat masalah hidup dan semuanya. Apa saudara masih ingat dengan kasih yang mula-mula? Saya tanya, kenapa Alkitab mengatakan jangan memilih jemaat yang menjadi pemimpin yang baru bertobat, yang baru bersemangat, tapi belum teruji? Nggak boleh. Nah ini perkataan mengenal itu ada dua. Nggak tahu di situ ada nggak? Oida. Nah ini ya. Gereja Jemaat Efesus. Mengenal itu oida dan ginosko. Ada nggak? Oh nggak dimasukin. Oke. Itu saya ringkas. Nah, saudara, aku tahu segala pekerjaanmu dan semuanya dan lain-lain. Nah, saudara, ada dua kata Yunani. Pertama adalah ginosko, yang kedua itu oida. Oida. Apa bedanya oida dan ginosko? Saudara, ginosko, kalau seorang perempuan ingin bukti cinta, itu ginosko. Ya, ini istri-istri yang saya tanya satu-satu. Semua istri pasti hatinya sama. Saudara, suami saya mencintai saya, itu harus ada buktinya, harus ada actionnya, harus ada perhatiannya. Baru kamu katakan cinta. Itu namanya ginosko. Mengenal cinta sejati itu dengan apa? Dengan mengalaminya. Kalau nggak mengalaminya, ya bukan cinta. Mengenal dengan tahu melakukannya, nah itu ginosko. Dibuktikan, baru kamu tahu, oh cinta. Iya. Bagaimana buktikan cinta? Saudara, ada yang memberikan jurus atau pendeta siapa ya? Supaya rumah tangga Kristen itu baik, maka kita harus menurut Alkitab. Bagaimana menurut Alkitab? Nah, dia memberikan resep. Resep apa? Katakan 7 kali cinta pada istri dan suami tiap pagi. Bangun tidur, I love you. 7 kali, I love you. I love you. Untung suami nggak pergi. Ya kan? Jadi sekarang ini gereja-gereja membuat satu tips-tips moralitas dan kemudian bentuk-bentuk hikmat manusia, kemudian disebarkan sebagai firman Tuhan. Saya barusan ini juga mendapatkan satu yang berulang-ulang dari pendeta Erastus Sabdono tentang perpuluhan. Jangan beri perpuluhan. Kalau mamamu sakit, kalau anakmu sakit, butuh semua. Jangan kasih ke gereja, jangan kasih perpuluhan. Saudara, semua orang itu senang, apalagi yang anti perpuluhan. Yang anti apa ya, yang benci dengan pendeta yang kaya dan semuanya. Wah, mereka senang. Terus ada orang ngasih ke saya. Terus saya lihat, loh, orang ini harusnya ngerti. Kok nggak ngerti dia, pendeta ini? Saya beritahu, Pak, Bapak kasih saya itu maksudnya Bapak setuju dengan pendeta ini, yang Pak Erastus itu? Ya dipikir-pikir betul juga, Pak. Dipikir oleh siapa? Bapak pikir, ya kan kita menghormati orang tua. Saya beritahu, kita bukan mengkhotbahkan moralitas. Kita bukan mengkhotbahkan tentang hubungan antara orang tua anak seperti orang-orang di Buddha, di Hindu. No. Kita punya hukum yang lebih tinggi, hukum yang vertikal. Dan saya beritahu, di dalam Alkitab, banyak hal yang nggak bisa diukur secara moralitas. Dan pendeta ini berkhotbah, ukurannya itu moralitas. Hormati apa-apamu, mamamu. Kalau dia lagi sakit, ya jangan kasih perpuluhan. Kalau dia begini, jangan. Nah, saudara, saya tanya, Bapak tahu nggak bangsa Israel? Waktu diperintah oleh Tuhan, berikan perpuluhan. Hasil yang pertama kamu beri pada Tuhan. Nggak ada alasan, mamaku sakit. Nggak ada, saudara. Itu perintah Tuhan. Nggak ada kamu melawan perintah Tuhan, nggak ada. Kenapa? Kan ini Tuhan, bukan hubungan dengan kamu begini, bukan.
Setiap hasilmu, kamu pertama bukan yang terakhir, yang ke-10 terakhir enggak. Hitungan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bukan 10 baru dikasih Tuhan. No. 1 kasih Tuhan dulu. 2, 3, 4. 1 sampai 10. Dulukan Tuhan, dulukan Tuhan. Itu caranya Israel seperti itu. Saudara, kenapa masalah di dalam hidup Abraham itu banyak masalah? Karena Abraham tidak langsung menjalani kehendak Tuhan. Dia berdiam sampai dia menunda 25 tahun. Kenapa dia menunda 25 tahun? Karena dia masih sayang papanya. Sampai papanya mati baru dia pergi. Ini orang timur. Dan Alkitab menjelaskan itu, dan Tuhan tahu bagaimana memelihara Abraham. Dia tahu kelemahan Abraham. Abraham, keluar kamu. Iya, tapi kan papaku udah tua. Gimana? Dia nggak bisa dong. Saudara, kalau saya menurut saya mengasihi orang tua, ngasih mama saya nggak ada di sini. Saya di Surabaya, nggak akan di Bandung. Saya. Betul nggak? Apalagi mama saya sakit-sakit gitu. Wah, ya udahlah saya tinggalin. Kenapa? Saya melihara mama saya. Itu bukan hukum Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memeliharanya, Tuhan tahu atur semuanya. Nah, bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang bisa berkhotbah moralitas dan kemudian meminta jemaatnya melakukan kehidupan berdasarkan hukum moralitas. Saudara, ini kerusakan gereja yang betul-betul hancur. Dan pendeta-pendeta semua mengatakan, ya benar juga ya. Nah, aja kamu nggak ngerti hukum kasih. Hukum Allah yang tertinggi itu apa? Tuhan tahu. Artinya apa? Dari buktinya, dari kelakuannya. Bukan itu, saudara. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Nah, ini banyak bukti di Alkitab, khususnya kitab Yohanes. Karena ini wahyu. Seluruh kata-kata Oida itu yang menjelaskan dengan detail seluruh Injilnya. Itu hanya Yohanes. Bapa dan aku satu. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Itu Oida, bukan ginosko. Bukan dari pengalaman aku ngerti Tuhan, baru Tuhan, ya betul kamu Tuhan ya. Kenapa? Kamu ngasih saya dan kamu ada buktinya ngasih saya. No. Oida adalah pengetahuan dasar. Aku tahu engkau Tuhan. Apapun kamu lakukan, kamu tetap Tuhan. Nah, itu iman berdasarkan pengetahuan yang benar. Tuhan Yesus mengenal jemaatnya seperti dia mengenal Bapaknya. Dia pun tidak pakai ginosko, enggak. Buktikan ya, kamu benar enggak? Benar enggak? No. Aku tahu kamu, aku tahu segala kelemahanmu, dosamu, aku tahu semua, pekerjaanmu aku tahu semua. Rajinmu tahu, tidak mengenal tahu, betul-betul tahu aku. Dan aku tahu apa kelemahanmu. Surah firman Tuhan itu sebenarnya indah sekali. Dari penelitian katanya, artinya, itu memberi hikmat pada kita dan menghidupkan jiwa kita. Tapi banyak orang nggak doyan Alkitab, nggak doyan pengertian dengan seperti ini. Padahal hidup kita tuh tanpa firman, tanpa air kehidupan, tanpa roti hidup, saudara mau kemana? Jalan hidup kita itu gelap semua. Masa depan manusia tuh menuju kebinasaan. Saudara, Alkitab sudah mengatakan demikian. Akhir dunia ini kemana? Tidak ada kebaikannya. Akhir dunia ini kemana? Hancur dunia ini. Alkitab memberitahukan ini. Saudara. Jadi jangan kita tertipu dengan Elon Musk. Yang mengatakan apa? Wah, nanti kita pindah ke bulan. Atau ke Paklan. Kalau bulannya habis nanti pindah ke Paklan. Atau Panlan. Taman bulan. Saudara, idenya bagus. Luar biasa otaknya. Saya tanya sekarang, sesuai dengan Alkitab, memang benar kita bisa di bulan? Bagaimana di bulan? Jangankan di bulan, ke sono aja nggak bisa. Berapa ratusan ribu tahun manusia baru bisa ke bulan? Saudara, mungkin nggak manusia bisa hidup di bulan? Jawabannya mungkin. Berapa lama kamu hidup di bulan? Tanpa air, udara, tanpa kehidupan, dan tanpa yang ada di bumi ini. Tanpa penyertaan Tuhan. Nggak mungkin. Dan orang yang mengatakan itu bangkrut sekarang. Dia mau bangun mau ke sana.
rugi ribuan triliun, habis cuma waktu nggak sampai 2 hari, habis kekayaan. Orang terkaya nomor 2 sekarang hilang. Nomor 10 aja enggak. Mau melawan Tuhan. Bagaimana bisa kita melawan Tuhan? Jadi Tuhan mengenal jemaat Efesus, Tuhan mengenal seluruh jemaat, Tuhan mengenal kita. Saudara, bukan karena pengalaman dan apa yang kita lakukan di luar diri kita. Tuhan kemudian melihat, bukan. Tuhan mengenal, dia tahu siapa diri kita, seantero hidup kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kecenderungan dan tahu semuanya. Dan kenapa Tuhan itu mencela Efesus? Karena dia mengasihi jemaat ini. Jadi kalau kita ditegur oleh orang, saudara, khususnya orang yang cinta dengan kita, baik itu orang tua kita, saudara kita, saudara waktu ditegur, saudara jangan pernah sakit hati. Kenapa? Kalau kamu sakit hati, kamu menutup diri terhadap kebenaran semua. Dan sebaliknya, sudah saya pernah katakan di dalam hari Sabtu, ya nggak salah, atau hari Kamis, hari Sabtu yang tentang murka Allah. Saudara, murka Allah itu bukan sifat Allah. Marah itu bukan sifat Allah. Jadi jangan pernah menjadi pemarah. Jangan, saudara. Nggak ada sikap itu. Sifat itu nggak ada. Allah itu mempunyai murka dan marah karena kasihnya, karena kekudusannya. Sifat Allah adalah kudus, kudus, kudus Allah. Nggak ada. Allah itu adalah murka, murka, murka Allah. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena murka itu ada karena dosa. Bagian dari sifat Allah yang dia menolak dosa adalah dia marah, dia murka, dia menghakimi, dia menghukum, dan membinasakan. Itu karena dosa. Jadi waktu kita di surga, nanti kita di surga, lu kamu kok marah? Nggak bisa. Sudah nggak bisa marah lagi. Karena nggak ada dosa. Karena sifat Allah tidak ada di situ murka. Jadi di surga jangan cari yang dulunya itu sepaneng gitu kan, darah tinggi gitu ya. Di surga langsung sempurna kamu. Jadi di surga jangan ngetes darah, nggak ada. Suster mau ngetes darahmu di surga nggak ada. Pak, darah Bapak berapa? Diabetes berapa? Nggak ada. Sempurna. Saudara, salah satu penemuan di dalam bidang kedokteran yang tercanggih atau apa namanya, dan mengatakan bahwa di dalam darah manusia ada nilai kekekalan dan kesempurnaan. Mereka temukan itu. Kenapa? Karena di dalam darah manusia bisa menghidupkan dengan sel darahnya sendiri. Sel darah kita itu sel yang reproduksi, yang mati hidup terus. Jadi dalam diri kita ini ada kebangkitan yang natural di dalam diri kita, yang waktu kita pilek kita bisa sembuh sendiri. Nah, itu bisa memperbaiki, mengobati diri sendiri. Tuhan sudah berikan itu. Cuman karena jatuh dalam dosa, semua itu akhirnya nggak bisa berjalan sebagai manusia. Maka Tuhan Yesus waktu berjalan dengan murid-muridnya, ada seorang perempuan pendarahan yang lama, sudah bertahun-tahun dia pendarahan, belasan tahun. Dia ingin mengenal Tuhan, dan kemudian ingin menjamannya. Saudara perhatikan, dia ingin tahu, dan Tuhan mengatakan, siapa yang memegang saya? Wanita itu ketakutan, dan waktu dia ketakutan, dia pendarahan kan ini darahnya itu keluar terus. Saudara tahu perempuan itu? Diangkat, dia lihat, berhenti. Darah berhenti. Pendarahnya belasan tahun berhenti. Saudara perhatikan, seluruh penyakit di tangan Tuhan Yesus sempurna semua, sembuh semua. Saya tanya, siapa dia? Pencipta manusia, pencipta darahmu, dan dia tahu bagaimana menyembuhkan kamu. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan kita dengan apa? Dengan kekuatan darahmu. Waktu dia sentuh kuasa Kristus, keilahiannya masuk,
langsung sembuh, tutup. Nah, Yesus yang sama ini dilihat oleh Yohanes yang menyembuhkan semua, dan dia melihat bagaimana dia tahu hidup jemaat dan tahu segala sesuatu lebih daripada kita tahu. Artinya oida adalah internal pengetahuan yang terdalam, yang paling Tuhan tahu. Bahkan mungkin kita nggak tahu diri kita itu apa, bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu bagaimana mengobati hatimu. Tuhan tahu bagaimana membuat kamu tidak stres. Tuhan tahu. Apakah kamu tahu yang Tuhan tahu? Nah, itu masalahnya iman Kristen. Apakah Tuhan tahu saya sehingga saya beriman pada dia? Kenapa? Karena dia tahu apa yang saya tahu dan lebih tahu dari yang saya tahu. Dan itulah iman. Jadi menurut Tuhan Yesus ya, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah. Harusnya orang Kristen nggak gelisah, nggak khawatir. Harusnya kan, kalau dia tahu siapa Tuhan Yesus. Harusnya. Bukan seperti Joel Osteen mengatakan, kamu harus percaya pada dirimu, kamu ada kekuatan. Bukan itu, saudara. Ini kebalik. Karena Tuhan tahu apa yang semua terjadi dalam hidupmu, maka kamu harus tahu bahwa Tuhan tahu lebih daripada kamu tahu. Tuhan tahu lebih dari semua hal yang bisa kamu ketahui. Kalau Joel Osteen mengatakan apa? Kamu harus tahu, kamu itu hebat, tidak perlu Tuhan. Saya bisa, saya bangun diri saya sendiri. Ini jadi aliran sesat. Joel Osteen itu aliran sesat. Dan iman Kristen jauh beda dengan dia. Pijakannya beda. Di sini human centris, yang di sini God centris. Dan itu beda. Tapi orang-orang Kristen banyak senang dengan Joel Osteen. Saudara nanti lihat di YouTube. Karena mereka nggak tahu. Waktu saya berada di Kaintong, saya teriak tentang masalah waktu itu pertama kali tentang Rick Warren. Terus kemudian muncul sampai ini Joel Osteen. Terus muncul lagi dan saya beritahu waktu saya mengatakan pada mereka, ini diaken-diaken penatua-penatua bawa bukunya Rick Warren semua. Saudara, saya tuh siap dalam kebenaran, siap mati sekali. Siap kehilangan semua. Karena saya tahu benar apa itu benar. Dan saya beritahu, Pak, buku ini banyak salahnya. Tentang semua ditulis salahnya. Ini sudah dicetak 15 juta loh Pak Agung. Masa Bapak mengatakan buku ini salah? Ya menurut Alkitab tidak sesuai, Pak. Ya, kamu tulis buku apa? Jadi kebenarannya bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kebenarannya Pak, buku ini laku loh, 15 juta. Sudah membuat banyak orang loh. Saudara, ini yang jadi penilaian apa? Akhirnya saya tuh, ya gimana ya, sedih sekali. Ini kalau pemimpin seperti ini, bagaimana masa depan gereja? Bagaimana tahu kebenaran itu? Waduh, terus saya beritahu dengan baik, semua saya beritahu, ini loh, begini. Tetap nggak mau saya. Setelah 5 tahun kemudian, dia datang ke rumah. Pak, yang Bapak katakan benar, saya minta maaf. Dia ketua misi, ketua penginjilan di Bandung. Tapi sudah berapa tahun dia nggak mau terima. Bagaimana dia ngomongin saya, nggak tahu saya. Tapi setelah dia datang, saya beritahu. Kan Bapak saya beritahu, kalau Bapak sadar dan datang, nggak usah datang pun nggak apa-apa. Saya senang sekali Bapak sudah sadar. Bapak tahu yang benar. Itu saya senang. Kenapa? Itu bukan perkara saya. Itu kuasa Tuhan. Orang ngerti kebenaran. Bukan karena pintarnya pendeta ngomong. Bukan kok. Itu karena hatinya disentuh oleh Tuhan dan firman itu dihidupkan Roh Kudus dan kamu tahu, oh ya benar, berarti ini salah saya. Wah itu saya senang sekali. Kenapa? Karena kamu melihat kebenaran, sukacita yang luar biasa. Saudara, kita bersyukur kita menjadi gereja yang mengenalkan OIDA. Nah, sekarang bagaimana kita praktekkan OIDA dalam keluarga kita? Saya tanya.
Kalau kita lihat orang tua yang baik itu yang ngasih saku ke anak, nganter anak ke sekolah, itu membiayai anak. Wah, itu orang tua baik. Itu namanya ginosko. Anak yang baik, yang tahu oida, mencintai papanya, mengenal papanya, atau mengenal mamanya. Mamanya nggak datang, mamanya telat, mamanya nggak ngasih duit. Dia mengerti hatinya. Oh iya, mama saya kesulitan. Dia nggak marahin mamanya. Itu namanya oida. Kenapa mama telat? Kenapa papa telat? Aku lapar. Ginosko. Kamu mengenal Tuhan ginosko sama dengan mengenal anak, mengenal orang tuanya. Kalau nggak nyaman sedikit, marah dia. Nggak enak sedikit marah. Tapi seorang anak yang mengerti hati orang tua, belum mamanya masalah, papanya masalah, dia mengerti. Dia tahu ini papanya, dia hormati. Oh, kayaknya papa saya masalah. Pak, ada masalah apa? Ma, ada masalah apa? Itu anak oida. Kemarin saya dikirim foto oleh juru kunci kuburan. Anak saya Jessica itu sampai hari ini banyak yang ke kuburan. Itu diberi kunci. Dan waktu saya lihat kunci itu, ada seorang guru membawa muridnya dan ke kuburan Jessica. Apa tujuannya? Saya nggak tahu. Ya kan? Terus difoto, Pak, ini yang datang, Pak. Nah, kalau ada yang datang itu saya minta difoto supaya saya tahu. Begitu difoto dari belakang saya tahu, oh ini gurunya sejarah. Oh ya. Dan kemudian saudara waktu saya lihat, kenapa ya kok masih datang? Akhirnya kita bisa mengerti bahwa yang ditanam oleh anak saya adalah bukan sesuatu hal yang hilang. Ada kebenaran-kebenaran ditanam sehingga gurunya datang dan memberitakan, oh ini loh, murid saya. Kamu harus tahu dia orang begini. Pasti dijelaskan apa yang dilakukan. Nggak mungkin, ini loh murid saya paling kurang ajar. Nggak mungkin. Betul kan? Nah kita sebagai orang tua baru sadar, yang kita tanam pada anak kita bukan cuma ginosko, oida. Terus satu pengalaman, nah ini, Pak Kaleb Tong, waktu kita ke Bali, semua hamba Tuhan ke Bali, keluarga Bali. Ya, proyek pertama dari si Cing Cing, kayak di Sukanto di Bali, perumahan, ya di Galeria Bali. Kita jalan. Saudara tiba-tiba Ibu Doroti Tong itu jatuh, saya lupa ya. Terus luka. Anak saya Jessica itu nggak diperintah siapapun, dia cari Hansaplas. Sampai Pak Kaleb Tong begitu anak saya datang dan bawa itu, dia panggil saya, sini dong, dan dia beritahu, anak itu harusnya jadi hamba Tuhan. Doain aja Pak, dia milik Tuhan. Itu Pak Kaleb loh, itu masih kecil, nggak tahu umur berapa tuh dia, 5 tahun udah. Kok bisa seperti itu? Kita juga nggak ngajari bagaimana ngajari, nggak ada. Yang kita tanam adalah firman kita tanam hati yang betul-betul ingin tahu bagaimana dia mengenal Tuhan. Dan kemudian timbul satu hati yang dilihat dan kemudian ginoskonya keluar. Tapi dia sudah mengenal oida itu. Dia sudah mengenal bagaimana artinya mengenal Tuhan. Bagaimana saya mengenal orang tua saya, bagaimana saya mengenal anak saya. Bukan cuma ginosko, soal. Oh kalau kamu rajin juara 1, kamu anak saya. Kamu goblok, kamu bukan anak saya. Soalnya itu bukan orang tua yang oida. Itu orang tua ginosko. Orang tua yang oida, anaknya terhilang, dia nanti. Anaknya kembali, dia bersuka cita. Bukan caci maki. Itu ginosko berbeda dengan oida. Allah mengenal engkau. Yesus mengatakan, aku mengenal Bapa, Bapa mengenal aku. Bukan ginosko, saudara. Oida. Kenapa kasih mula-mula itu hilang? Karena mereka mengenal Tuhan dengan ginosko. Bukan oida. Tuhan mengenal mereka dengan oida. Jemaat mengenal Tuhan dengan ginosko.
Bangsa Israel dikasih Tuhan dengan pengetahuan Allah yang mengenal aku, mengenal engkau. Siapa engkau? Aku ciptakan engkau. Aku kasih engkau. Aku pelihara engkau. Aku tahu siapa engkau. Tapi Israel nggak tahu. Iya, aku tahu engkau. Asal ada makan nggak? Ada air nggak? Itu bangsa Israel. Sama dengan kita. Jemaat Efesus sama, saudara. Mereka berpengetahuan teologi yang luar biasa. Mereka pekerjaan hebat sekali, tidak mengenal, memuji orang-orang yang salah, dia hantam semuanya. Betul, betul. Tapi engkau tidak mengenal Tuhan. Saudara, banyak dalam visi hidup saya ini. Saya berasal dari orang Pentakosta, menjadi orang Reform, menjadi orang Puritan. Dan kemudian saya melihat apa yang terjadi yang di sebelah sebelum dulu saya mengalami semuanya. Waduh, sedih sekali, saudara. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengubah hati manusia. Saudara. Saya diubahkan Tuhan, saya bisa mengerti yang benar. Bagaimana itu menggali firman Tuhan. Tapi saya nggak bisa mengubahkan hati orang mengenal Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana mengubahkan kita. Nah, pengetahuan yang bisa mengubahkan internal itu adalah oida. Jadi siapa yang bisa menobatkan jemaat Efesus dengan segala kelemahannya dan Tuhan mencela mereka, dikatakan bertobatlah, betapa dalamnya engkau jatuh. Saudara, kenapa keluarga itu hancur? Suami istri. Karena kasih mula-mula sudah nggak ada. Akhirnya kita mengenal dengan cinta ginesco. Mana buktinya kamu cinta saya? Kamu nggak perhatian saya. Kenapa kamu? Semua akhirnya di situ. Janji setia pernikahan, apapun kondisinya, susah, senang, bahkan maut yang memisahkan kita. Gitu kan? Tapi kenyataannya, nggak senang sedikit, udah marah-marah. Bagaimana oida itu? Oida adalah pengetahuan yang mendasari segala sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan saya yang aktif mengasihi kamu dulu. Saya kita mengenal kamu dulu. Nah itu oida. Kalau ginosco, kamu kenal saya, kamu tahu saya. Nah ini ginosco. Tapi Tuhan mengenal kita. Dia aktif mengenal kita, saudara. Dia tahu apa yang ada dalam seluk-beluk hati kita. Tujuan kemana hati kita. Kecenderungan kemana hati kita. Dia tahu dan bagaimana dia menyembuhkan kamu. Jemaat Efesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bertobatlah. Jadi Tuhan yang kasih hatinya. Tuhan yang kasih bagaimana menyembuhkannya. Berbaliklah. Dan aku akan terima engkau. Dan kalau kamu tidak berbalik, kaki Dian aku ambil. Artinya apa? Orang-orang yang percaya dengan aku ambil. Gereja Tuhan hancurkan. Dia ambil kaki Dian. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan kita bersyukur kita bisa mengenal ini. Jadi kalau kita tanya sekarang, bagaimana saya bisa mengetes orang itu mencintai Tuhan atau tidak? Bukan dari kerajinannya, bukan dari orang-orang yang betul-betul melihat orang tidak benar itu, wah dia kemudian bisa meneliti dengan baik. Bukan, saudara. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal waktu orang dalam kesalahan, dia tahu bagaimana mengobatinya. Orang dalam kesesatan, bagaimana dia membukakan kesesatannya. Nah, itu oida. Saya melihat gereja-gereja yang punya kemampuan teologi yang tinggi, tidak punya hati untuk apa? Menerima orang-orang dalam kelemahan. Padahal dulu kamu sana, kamu nggak ngerti apa-apa. Kita pernah jadi anak, anak nggak pernah jadi orang tua. Jadi siapa yang harus ngalah? Jawab. Ayo. Saya beritahu ya, anak nggak pernah jadi orang tua. Orang tua pernah jadi anak. Jadi kamu pernah merasakan jadi anak, bagaimana nakalnya seorang anak. Dan kamu harus tahu, kalau anakmu seperti kamu tahu bagaimana mengarahkannya. Karena kamu pernah di sana. Jadi jangan berharap anak itu ngalah. Nggak ada. Di dalam kamus psikologi, tidak ada anak ngalah. Yang ada adalah orang tua ngalah. Nggak ada jalan lain. Di Alkitab nggak ada anak yang seperti itu. Papanya ngalah, tungguin. Mana anak saya balik-balik? Tiap hari dia tungguin. Begitu muncul anaknya. Papanya.
Tapi anak, waktu main mamanya nongol. Nongol lagi. Ganggu, mah. Minggir. Gitu nggak? Ayo, anak-anak saya tanya. Betul kan? Terusik kan? Kenapa kita terusik? Itu kita mengenalnya dengan ginosko. Tapi kalau kamu mengenal, oh ya kenapa papa saya lihat saya? Oh baik ya papa saya. Oh baiknya mama saya. Kenapa ya? Ngawasi saya loh. Harusnya kan gitu. Tapi kita nggak nyaman. Ya kita sama-sama mengenal Tuhan dengan baik. Ya kita berdoa pada Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu gerejanya. Tuhan tahu hati kita. Dan dia tahu bagaimana menyembuhkan kita. Dengan satu syarat. Ayo berbalik. Datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Begitu banyak perkara kehidupan kami yang seringkali kami tidak tahu mau memilih, mau ke kiri atau ke kanan. Bahkan masa depan kami pun kami tidak jelas. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa masa depan setiap hati manusia di tangan Tuhan. Jika kami melihat Engkau, kami bersandar pada Tuhan, kekuatan Tuhan yang terus menjadi sandaran hidup kami yang paling utama. Di dalam segala kelemahan kami, Tuhan tuntun kami dan kuasa Roh-Mu, firman yang kami dengar, akan memelihara kami, melindungi kami, dan akan menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Dan pada saat kami berada bersama dengan jalan Tuhan, bersama dengan Engkau, dengan hadirat-Mu, ada sukacita yang luar biasa. Ada satu hati yang bisa mengampuni. Ada satu hati yang bisa memohon kepada orang-orang yang kami lukai hatinya. Kami memohon maaf, memohon ampun. Karena di situ Tuhan, Engkaulah yang memberikan hati yang lembut kepada kami. Sehingga kasih Allah itu tidak terkalahkan dalam hidup kami. Dalam keluarga kami sebagai orang-orang Kristen. Keluarga yang mencintai Engkau. Kami bersyukur Bapa. Karena dengan anak-Mu, kami menerima janji yang kekal ini. Janji bersama dengan Engkau. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, dan berikan kami kuasa dari segala kuasa yang melemahkan kami. Sehingga kami bisa berdiri, kami bisa bersyukur, kami bisa menapaki hari kami, dan kami percaya kami sungguh-sungguh percaya diri. Bukan karena diri kami, tapi karena Tuhan yang memegang hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan.